Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mas Faiz. Senang sekali bisa berbagi informasi dan juga memberikan konten kepada teman-teman semua mengenai ekosistem Scale Network yang dimana dari bulan ke bulan itu mengalami perkembangan yang cukup pesat karena ekosistemnya lagi sangat-sangat dibutuhkan oleh uh, beberapa atau banyak developer yang membutuhkan Scale Network untuk bergabung di jaringannya. Nah, seperti yang kita ketahui di beberapa video saya sebelumnya, saya sering membahas uh, uh, Scale Network, baik itu berita maupun partner yang sudah terjalin bersama dengan Scale Network. Itu sangat-sangat membantu sekali mengkampanyekan apa yang sedang dikerjakan oleh Scale Network. Dan Scale Network sendiri itu masih dalam tahap mencari partner yang sebanyak-banyaknya dan menggait semua developer-developer yang bisa diraih untuk masuk ke dalam ekosistemnya, serta baik itu di ekosistem Polygon, kemudian BNB, Ethereum, apalagi itu lagi banyak project yang sedang ditarik. Dan melalui event-event offline maupun online itu pasti CEO Scale atau Jack O'Halloran mendapat perhatian yang lebih atau antusias yang lebih mengenai apa yang mereka paparkan di ekosistem atau teknologi yang mereka tawarkan ke publik. Untuk 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 saat sekarang total ada 20 chain yang sudah rilis di Scale Network dan total user ada 79 juta, transaksi ada 54,4 juta blok yang terrealisasi, dan total user yang telah menggunakan blockchain Scale ada 432.000. Yang paling penting di sini adalah mereka telah menyimpan sekitaran 842,871 Ethereum untuk dari segi gas fee yang telah mereka selamatkan. Dan kita lihat di sini Scale Network untuk dari segi harga karena BTC kemarin mengalami kenaikan di Scale juga termasuk yang kena dampaknya atas kenaikan ini, dan juga sangat-sangat lumayan, mungkin sekitaran 10 atau 13% kemarin untuk kenaikan dari Scale Network sendiri. Nah, di video ini saya ingin membahas apa saja sih game yang bakalan kita mainkan, atau seperti apa game yang telah disediakan oleh Scale. Apakah ini mampu menjawab tantangan dari para gamers? Apakah ini mewakili dari hasrat mereka untuk bermain game di ekosistem Scale, terutama di ekosistem crypto game sendiri? Dan sebelum kita ke sana, kita cek dulu sebentar peredaran Scale yang sampai dengan saat sekarang itu ada 65% atau 4,5 miliar itu sudah terdistribusi ke beberapa exchange, validator, dan juga holder-holder yang sudah memegang Scale sejak awal. Dan masih ada sekitaran 35% lagi itu bakalan didistribusikan melalui POS atau proof of stake, dan tentu saja itu bertahap, tidak sekaligus.
Untuk holder, kalau kita lihat holdernya, kita bisa cek langsung di Ethereum. Ada 22.000 holder yang sudah di jaringan Ethereum, dan kita ketahui Scale memiliki jaringannya sendiri. Mungkin untuk di jaringan Scale sendiri ada sekitar melebihi 22.000 ini, karena total transaksi di jaringan Scale itu sangat-sangat banyak, dan jumlahnya lumayan kalau dipilah-pilah untuk skala kecil dari setiap orang memegang Scale itu ya 4 atau 5 kali dari 22.000, mungkin 100.000 holders di Scale network sendiri di jaringannya. Kita lagi banyak-banyaknya menarik para user dari segi game, kemudian dari ekosistem game yang sudah ada di sini. Game yang sudah ada itu ada 1, 2, 4, 16, 19. Ada 19 game yang sudah bergabung dan menyatakan bahwa mereka berpartner atau bersedia menggunakan blockchain dari Scale Network. Ini belum termasuk dengan Zender, yang dimana Zender itu memiliki ekosistemnya sendiri. Dia menaungi beberapa game di bawahnya. Kalau saya tidak salah itu ada 5 atau 6 game yang mereka kembangkan, tetapi untuk Zender dia baru mengusulkan ada yaitu Ether Strike, kalau saya tidak salah namanya Ether Strike, dan itu juga salah satu termasuk pentolan atau keunggulan game unggulan dari Zender sendiri. Nah, untuk ekosistem Scale ada beberapa yang sudah ada, yaitu OX Battleground. OX Battleground ini adalah game battle royale berkualitas AAA yang memberikan pengalaman blockchain yang mulus dan diciptakan oleh perusahaan pengembang game yang berbasis di Dubai, yaitu nama company mereka yaitu iBlocks Studio. Game ini telah dirancang agar ramah pengguna bagi pengguna kripto dan non kripto, di mana pemain dapat sepenuhnya memiliki aset. Misalkan teman-teman memiliki skin atau senjata ataupun karakter NFT yang teman-teman miliki di permainan ini, itu sepenuhnya milik dari teman-teman. Kemudian ada Island. Island ini menggunakan teknologi blockchain untuk memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi untuk aset dan imbalan dalam game. Platform ini bertujuan untuk menciptakan dunia virtual yang dimana para gamer dapat terhubung, bersosialisasi, dan bersaing satu sama lain sambil menikmati pengalaman game yang mulus dan mendalam. Kemudian ada Block Brawls. Block Brawls ini adalah game battle play to earn yang sepenuhnya di chain, kemudian ditenagai oleh Credit Game. Credit Game ini juga adalah salah satu developer game, dan mereka menaungi banyak game, sama halnya dengan Zender yang saya ucapkan tadi di awal. Nah, untuk memainkan game ini kita perlu memiliki 3 karakter NFT, dan harganya itu sangat-sangat terjangkau di saat sekarang. Dan ketika teman-teman battle dan melakukan kemenangan di setiap game itu, teman-teman mendapatkan gold dan juga SP yang teman-teman bisa upgrade karakter dari NFT-nya teman-teman. Kemudian ada Crypto Colosseum. Crypto Colosseum ini adalah game blockchain yang berbasis strategi. Kalau dari sini kita lihat ini dari karakternya ini sihir. Di sini dia menjelaskan game yang saat ini dapat dimainkan adalah Delve Table, sebuah game papan multi pemain. Kumpulkan word gum lawan prajurit lain dan gunakan akalmu untuk mengakali pesaing. Jadi untuk Crypto Colosseum saya belum begitu mendalami gamenya, tetapi kalau dari kita lihat dari karakternya, ini adalah
uh, apa ya, mereka memiliki tenaga sihir kali ya, sihir, dan dari tenaganya itu teman-teman bisa mengalahkan musuh-musuh di klan yang lain. Kemudian ada Crypto Blades. Crypto Blades ini sudah sangat lama masuk di jaringan Scale, dan mereka melirik Scale itu dari tahun 2021 akhir, dan mereka benar-benar terintegrasi itu mungkin di November 2022, sehingga mereka atau Crypto Blades ini salah satu penyumbang jumlah transaksi yang berada di jaringan Scale saat sekarang. Misalkan ada di sini 79 juta, mungkin 3 juta atau 10 juta dari total transaksi itu Crypto Blades menyumbangkan. Kemudian dari segi gamenya, game ini dikembangkan oleh studio Win, penghargaan Rivet Games. Crypto Blades adalah platform play to earn yang didedikasikan untuk menyediakan utilitas bagi NFT, menciptakan ekonomi play to earn yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya untuk proyek-proyek GameFi seperti NFT bridging, NFT marketplace, dan memberi insentif transaksi untuk produk-produk dalam platform Crypto Blades. Kemudian ada Crypto Crusades. Crypto Crusades ini game mobile, teman-teman bisa mendownloadnya melalui Play Store dan juga iOS. Dan game ini sudah saya mainkan beberapa bulan yang lalu. Kita itu dibuat kayak semacam ketika teman-teman membuat akun di situ, teman-teman akan disediakan satu maps, kemudian teman-teman tinggal pilih mau menempati klan yang mana, dan disitu sudah disediakan kastil. Teman-teman tinggal melakukan upgrade rumah, upgrade prajurit, dan lain-lain ketika teman-teman sudah melakukan misi-misi tertentu. Kemudian ada DX Game. DX Game ini saya belum pernah memainkannya, tetapi secara fundamental saya tahu kalau mereka ini berbasis di Turki, dan mereka sudah listing di beberapa exchange kripto seperti MXC dan juga Get.io kalau saya tidak salah. Dan untuk game untuk tokennya sendiri, teman-teman bisa menjual belikannya melalui platform exchange yang sudah ada. Nah, untuk DX Games sendiri ini dirancang untuk menyatukan semua orang yang memiliki visi berkontribusi pada pengembang industri game, terutama para pemangku kepentingan ekosistem game, dan menawarkan pengalaman yang ditingkatkan dan lingkungan eksplorasi yang tidak terbatas dalam dunia virtual yang didesentralisasi dan dikelola oleh masyarakat. Kemudian ada GameFly atau GameFly ini juga bisa dibilang semacam kayak Zender, kemudian kayak semacam apa tadi itu ini credit game. Itu mereka salah satu sekelompok orang atau company yang berfokus pada pengembangan game-game kripto terbaru, sehingga untuk GameFly sendiri baru kita bisa mainkan untuk permainan kriket. Sebenarnya masih ada banyak lagi yang ekosistem game yang berada di naungan mereka, tetapi untuk kriket sendiri mereka merilisnya di Scale Network, dan sudah teman-teman bisa mainkan dan juga unduh. Teman-teman bisa bisa jual belikan juga tokennya itu di exchange. Teman-teman bisa research kembali lagi mengenai platform apa yang mereka listingkan. Kemudian game ada Cryptoria. Cryptoria ini adalah
Permainan blockchain membangun kerajaan yang mendalam yang mendorong pemain untuk berdagang, berjuang untuk menghabiskan sumber daya, untuk secara dinamis meningkatkan karakter game mereka. Untuk secara dinamis meningkatkan karakter dalam game mereka. Jadi teman-teman di sini bisa dibilang menjual belikan gold, kemudian farming, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan karakter dari NFT yang teman-teman punya. Kemudian ada Legend of Elysium. Ini Legend of Elysium, kalau kita lihat dari gambarnya, ini mereka mengambil karakter dari Viking, yang dimana untuk Viking sendiri itu war terus, kemudian mereka haus akan kemenangan, jadinya mereka tidak akan takut dengan klan-klan yang mereka hadapi. Nah, dari penjelasannya ini adalah Legend of Elysium ini adalah kartu Web3 Play to Earn inovatif yang menggabungkan gameplay klasik dengan teknologi blockchain dengan desain, deck, dan papannya. Pemain dapat menikmati mode tunggal dan multi pemain, di mana mereka dapat menyusun strategi berdasarkan berbagai faktor seperti ras dan kelas pahlawan mereka, sifat papan yang mereka mainkan, dan tingkat kartu NFT mereka. Jadi kalau teman-teman memiliki satu karakter NFT yang teman-teman punya, itu bakalan mendapatkan lawan yang setara dengan karakternya teman-teman. Entah itu bakalan mendapatkan boot atau real player dari Legend of Elysium. Kemudian ada Metaverse Invaders. Metaverse Invaders ini adalah proyek yang menggunakan NFT sebagai karakter yang dapat dimainkan. Ada 1000 tentara berbakat dalam koleksi NFT yang dilengkapi dengan alat dan lebih dari 250 sifat karakter yang memungkinkan gamer untuk memberikan perintah. Para prajurit ini dibawa melalui Metaverse, memberikan kesempatan tanpa akhir untuk mengambil alih tanah planet. Untuk game ini saya rasa easy, maksudnya anak-anak di bawah 20 tahun pun mampu memainkannya, dan saya rasa game ini cukup mudah untuk dimainkan. Kemudian ada yang namanya Nebula Game. Nebula Game ini juga salah satu developer crypto game yang dimana mereka menaungi beberapa game crypto yang ada di ekosistemnya. Nebula adalah rantai scale gaming khusus yang menawarkan pengalaman bermain game yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan finalitas instan dan biaya gas Rp0, dan itu semuanya diakomodir oleh jaringan scale network. Kemudian ada NFT Moon Metaverse. NFT Moon Metaverse ini adalah permainan game multi blockchain create to earn yang futuristik, di mana seseorang dapat membangun kehidupan baru. Tugas utama adalah membuat planet ini hidup kembali. Seseorang dapat melakukan ini dengan membangun avatar, rumah, benda, kota, dan negara, dan lain-lain. Dan semua itu teman-teman bisa manfaatkan di NFT Moon Metaverse. Kemudian ada Prospector. Game Prospector ini saya sudah memainkannya di beberapa bulan yang lalu, dan ini adalah game bertahan hidup di dalam suatu hutan, dan teman-teman bagaimana caranya mendapatkan suplai makanan, kemudian minum, dan tugasnya teman-teman di sini adalah menebang semua pohon, dan teman-teman mendapatkan reward atau dalam bentuk prospektor sendiri ataupun scale. Dan permainan ini bisa dibilang cukup mudah, kita bisa memainkannya kurang lebih dari seminggu, dan pohon semua kita bisa tebang, dan untuk berburunya sendiri juga teman-teman harus memiliki alat yang digunakan, dan suplai makanan yang disediakan itu kita bisa dapatkan melalui bertanam jagung, kemudian ada umbi-umbian di dalam, dan juga
Untuk berburu saya sarankan teman-teman mengambil kerbau karena dari makanan yang berdaging-daging itu teman-teman hidupnya bakalan lama. Jadi di sini ada misalkan hati. Hati ini adalah rasa senang dia selama berada di dalam game. Kemudian smile-nya ini berarti dia merasa puas dan juga dia menikmati permainan selama dia berburu atau menebang pohon. Di sini ada apple. Apple ini adalah makanan, jadi teman-teman tidak boleh kekurangan salah satu. Kalau teman-teman haus kemudian makanannya juga berkurang, itu teman-teman secara langsung bakalan ke restart atau mati dan juga tidak dapat melanjutkan permainan. Tetapi teman-teman harus, untuk memainkannya kembali, teman-teman harus login dan juga harus sering-sering save permainannya teman-teman. Jadi tidak kalau misalkan tiba-tiba mati, itu terulangnya tidak bakalan jauh lagi. Misalkan teman-teman sudah bermain 10 menit, 20 menit, 30 menit, tiba-tiba teman-teman PC atau komputernya teman-teman itu mati, itu teman-teman tidak lupa save-nya, itu teman-teman bakalan mengulang lagi dari awal. Itu cukup menguras waktu. Kemudian ada Roko Finance. Roko Finance ini adalah game terdesentralisasi yang menyediakan layanan blockchain untuk pengembang game, pembuat konten, dan komunitas pemain melalui jaringan blockchain. Roko Finance berencana untuk mendorong evolusi game online dengan solusi terfokus industri yang ditargetkan untuk membantu proyek game yang menjanjikan mencapai potensi penuh. Roko Finance ini sama halnya dengan Zender. Zender sendiri lebih banyak membuild crypto game. Roko Finance juga hal yang sama. Jadi mereka salah satu company yang bergerak di bidang crypto game. Kemudian ada Stone Lake. Stone Lake ini bertujuan menawarkan alternatif yang menyenangkan dan menarik untuk berdagang bagi pemula dan veteran sama-sama jika kerugian berkurang, dan di mana Anda masih dapat memiliki sisi positif yang sangat besar jika Anda menang. Tempat untuk belajar, bertukar, menguji teori Anda, dan bermain setiap hari, tidak peduli kapan dan di mana. Kemudian adalah Tank Warzone. Tank Warzone ini ya kita battle sesama tank, kemudian kalau kita win kita mendapatkan power ataupun item-item untuk mengupgrade tank kita agar untuk battle selanjutnya ke tahap yang level yang lebih tinggi itu kita masih setara. Kemudian ada Untitled Platformer. Untitled Platformer ini adalah game Nintendo yang berbasis di tahun 80-an dan ini dimunculkan kembali melalui game blockchain, dan tentu saja ini menguntungkan bagi para pecinta crypto game di tahun 80-an sampai dengan 90-an, sehingga mereka bisa bernostalgia untuk bermain game di platformer ini. Kemudian ada Marshmallow World. Marshmallow World adalah permainan multi pemain online yang ingin mengembalikan kesenangan, menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, sambil memainkan pertandingan intens dengan santai di depan TV atau layar Anda. Kendalikan Marshmallow, makhluk kecil, imut, dan sangat terampil dengan kemampuan seperti triple jump, dash instan, dan memperlambat waktu untuk menghindari peluru. Setiap pertandingan adalah tes epic keterampilan, kecepatan, dan kekuatan yang refleks. Jadi karakternya ini seperti gel kalau saya tidak salah, dan dia diberikan senjata, dan senjatanya itu cukup unik dan juga berwarna. Mungkin senjatanya bakalan keluar gel juga, sehingga game ini lebih ke anak usia di bawah 10 tahun.
Nah, itulah beberapa crypto game yang berada di ekosistem Scale Network, kurang lebih 19 game yang sudah bergabung, dan ini belum semuanya rilis di chain Scale Network. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, akan ada banyak sekali crypto game yang bakalan rilis di jaringan Scale Network. Mungkin itu dulu video kurang lebih durasinya kita untuk video ini ada 25 menit, cukup banyak dan membuat saya haus. Mungkin kita cukupkan dulu. Terima kasih buat teman-teman, buat komunitas Scale Indonesia telah mensupport dan juga mendukung setiap konten-konten yang kami buat. Kita berjumpa lagi di konten dan juga waktu yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay classic. Bye bye. Thank you guys.